dari orang-orang sekitar kita dulu kali ya, gitu. Dari orang sekitar kita dulu ajakin lari, tapi dengan attitude lari yang baik. Kayak gimana tuh? Ya, you know lah, maksudnya ramah kalau lari sama orang, menyapa, itu kan feelingnya berbeda dengan orang yang lu bilang tadi di awal gitu, lu lari orang giniin gitu kan, atau lu komunitas mana, oh ini kita, kayak gitu kan nggak enak gitu ya. Jadi kurang-kurangin lah julid-julitan gitu, support satu sama lain aja. Apa? Enak kok. Gua heran deh. Kemarin kan episodenya sama Om Icin, ya kan? Nggak boleh manggil Om. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Daddy. Nggak mau dia Nggak mau. menolak tua. Sama dia, Desa kan ambasador makanan ya. Apa aja makanan kan penuh tuh di IG story dia kan. Tapi meja kosong, giliran Om Mami penuh. Icin. Welcome back to YouTube channel Cerita Lari bersama gue Yana sebagai host kalian in collaboration with Pengen Ngobrol Podcast. Kan salah kan? Gue kalau opening sama orang dalam salah. Welcome to YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast bersama gue Yana sebagai host kalian. Di konten ini masih kita kehabisan stok finisher WMM, jadi orang dalam aja kita. Karena season WMM belum mulai, jadi kita trigger ngomong sama orang dalam dulu. Oke. Mami Nofrita. Hai. Kenapa harus mami ya? Nggak ada loh kata-kata mami itu. Sosok lu tuh erat banget dipanggil mami gitu karena mungkin padahal yang lebih mengayomi Miss Congeniality itu. Oh, gua kurang mengayomi ya jadi ceritanya. Kayaknya lu sosoknya terlihat fierce dan galak gitu. Oh, terlihat. Emang di Cerita Lari tuh lu sebagai sosok yang lebih galak atau gimana sih, Mi? Galak ya? Enggak ah. Kalau orang yang belum kenal kali. Oh, mungkin ya. Scorpio. Ya udahlah. Gabungan Sagittarius. Pasal kayak adek gue lah, susah diatur. Enggak lah, iya. Tapi lu nggak bisa diatur kayak? Enggak lah, gue yang ngatur. Iya sama, itu susah diatur, maunya ngatur berarti. Udahlah, udah. Oke. Nih, udah sambil makan aja. Oh ya udah, oke, baiklah. Lu berasa gak sih, Mi, tahun ke tahun nih ya, sekarang tuh lu jadi sorotan fotografer Dalpot kayaknya tiap karena setiap aku berlari, hai selamat siang, selamat pagi gitu. Apa lu ada niatan mau menggeser posisi congeniality-nya Om Icin atau gimana? Om Icin. Dia nggak terkalahkan sih, janganlah. Jadi aku second row aja lah. Second row aja. Jadi semua harus ada ini ya. Tapi emang awalnya terbentuk Cerita Lari tuh susah nggak sih untuk masuk ke runners gitu? Gitu loh. Apakah lu sebagai sosok yang memang aduh malas gue begaul gitu, maksudnya gue agak takut untuk masuk ke perkumpulan atau gimana gitu? Masuk awal-awalnya Cerita Lari, jadi gimana ya ceritanya, jadi kayak aku, Faiz dan Icin tuh kayak begitu kita bergabung memang banyak gesekan-gesekan lah ya. Dan tapi pada akhirnya bukan gesekan, artinya kita saling menyesuaikan satu sama lain gitu kan. Oh Icin tipikalnya begini, Faiz lebih ini, aku seperti apa berarti gitu. Bertiga tuh bukan kenal udah lama banget gitu? Aku sama Faiz tuh udah berteman 15 tahunan lah. Oh. Aku sama Faiz, Papi Faiz ya. Oke, Mas itu Faiz Kasmi. Mas Faiz Kasmi itu tuh aku udah sahabatan udah lama banget, jauh sebelum. Jadi sama-sama dulu kita berdua tuh anak gym lah bilangnya. Anak gym. Jadi aku dan Faiz duluan lah deket. Terus awalnya itu Paris Marathon. Oh ya. Nah Paris Marathon berkenalan lah dengan Icin. Kok bisa kenalan dengan satu coach, sama Gantar dulu. Gantar ya, aku waktu itu di Gantar kan. Jadi ya udah kita sama-sama bertiga lah tuh latihan buat Paris Marathon. Ya udah, habis itu setelah Paris kita liburan bareng nih, vacation tuh, habis selesai Paris ke Praha kemana. End up-nya bahkan kita sempat ikut Rotterdam 10K gitu kan. Nah dari situ kita jadi deket lah bertiga gitu. Nah somehow dari omongan-omongan ya muncullah tuh ide bahwa di Indonesia belum ada loh
orang travel partnernya untuk WMM gitu kan. Siapa yang ngomong pertama kali itu? Om Faiz. Oh, tetap ya. Tetap segala ide datangnya Ya, selalu ya. yang apa namanya yang selama ini kan WMM waktu itu masih memang belum kayak seperti sekarang lah gitu ya, orang tuh masih apa sih WMM gitu, masih yang hanya orang-orang tertentu yang memang benar-benar serius di lari lah yang tahu apa itu WMM gitu Ya, kan. yang lari dan punya duit itu maksudnya. Ya. Seperti itulah maksudnya. Lepasin aja, jangan ditahan. Ya either way lah ya, either way. Pokoknya orang-orang yang mampu berlibur dan inilah gitu. Setara ibadah umroh lah ya. Betul ya, iya, bilang mampu. Terus. Ya udah, jadi akhirnya terbentuklah tuh. Nah, kalau tadi pertanyaannya, No, susah nggak sih masuk pertama kali? Awal-awal tahun pertama, kedua tuh kita lumayan rugi gitu, karena kita kan harus beli slot langsung kan, misalnya 20 slot gitu. Laku nggak laku ya udah telen gitu kan. Ya udah tahun-tahun pertama. Nah, awal mulai dari mana ya? Tokyo kalau nggak salah, Tokyo Marathon, Tokyo dulu itu langsung sold out. Nah, itulah happy-nya kita. Kalau nggak salah ya, aku agak lupa deh historinya. Tapi nah, pokoknya begitu satu sold out, kita mulai gencar ke komunitas, kita mulai gencar kayak ngadain long run dan sebagainya, orang mulai ngeh nih gitu. Dan orang mulai tuh terbuka matanya WMM. Selain ada yang namanya WMM nih, apa itu WMM, orang mulai terdidik lah gitu ya, istilah orang udah mulai tahu apa WMM. Mulailah mereka switch kan gitu, yang race di lokal gitu. Sekarang ada ya di luar. Ini ada pride-nya WMM gitu. Tapi lu bukan anak komunitas kan maksudnya? No. Lu menyesuaikan diri masuk ke sana itu loh. Maksudnya gue gitu ya, masuk ke komunitas lari. Aparel gue tuh harus terlihat seperti orang lari dulu gitu. Nah, waktu itu lu gimana masuknya? Lu kan anak gym nih, masuk ke tempat lari gitu. Dengan ujuk-ujuk pengen membawa bisnis itu dong. Besoknya lagi ini kita kan istilahnya kan usaha lah ya gitu. Gimana bentuk effort lo waktu itu? Effort gue gimana ya, gue lupa. Pokoknya begitu sebenarnya gue bukan anak komunitas manapun. Komunitas gue adalah cerita lari bertiga doang gitu. Tahu komunitas trio. Grup vokal. Bertiga-tiga vokal semua. Ya tapi waktu itu terutama Icin sih. Icin yang lebih luas ya, lebih banyak temennya lah di komunitas, dan aku juga mulai ya satu persatu sih, jadi kontak personnya, terutama kontak person kalau di IG kita flyer dan sebagainya itu ada namaku kan. Nah dari situ sih biasanya ya No. Jadi nah kalau misalnya ada yang kontak Mas Faiz gitu, Om Faiz itu kan quote unquote kayak lebih males ngurusin orang-orang itu. Nah biasanya tuh dilempar ke aku atau ke Icin gitu. Nah mulai dari situ sih, dari situ WA, ya berkomunikasi dari situ. Terus atau kita ngadain long run, baru tuh kayak tadi deh workshop. Biasanya mereka daftar dulu, nggak pernah tahu siapa. Yang mana Nofrita, yang mana Icin gitu kan. Tapi begitu kita, ayo long run yuk, ketemu, brek. Ini, nah di situ mulai berkenalan. Gitu. Banyak sih, akhirnya follower nambah juga lah. Enggak juga ya, No ya. Tolong lah ya, tolong di follow ya. Kayaknya permasalahannya sama Icin sama ya. Follower nggak nambah-nambah. Yang nambah di cerita lari, di akun pribadi enggak. Itu mungkin karena brandingannya Mami, brandingannya Om Icin tuh udah melekat banget sama cerita lari gitu. Tapi anyway soal cerita lari, gue juga pengen nanya nih soal cerita larinya Mami sendiri nih. Lu mulai lari tahun berapa, Mi? Aduh, udah lama, No. Udah lama. Jadi, lama banget. Udah tahun 1945 juga kan? Enggak. Ya. Pokoknya bayangkan ketika itu lari itu masih menjadi lari di jalan ya. Lari di jalan subuh-subuh itu masih menjadi pemandangan yang sangat aneh buat orang. Masa sih? Yes. Waktu itu aku masih ngekos tuh di Karet. Dan waktu itu aku masih nge-gym, tapi kemudian aku kayak bosan nih nge-gym ya di ruangan segala macam. Gue mau mencoba lari gitu. Cari variasi olahraga. Cari variasi. Nah udah itu dari Karet aku lari ke Sudirman subuh-subuh, dan ketika aku lari itu waktu itu masih ada angkot, inget nggak angkot hijau? Ya ampun. Zaman itu tuh masih. Dan ketika gue lari di Jalan Sudirman ke arah Bundaran HI, itu orang di angkot tuh pada begini semua matanya, terus sweet gitu-gitulah gitu. Catcalling lah gitu. Tapi sampai sekarang bukan di Mas Syahdu.
Ya tapi kan masih lebih terdidik lah ya sekarang ya gitu. Terus? Tapi kayaknya nggak pernah deh sekarang orang kayaknya udah biasa deh melihat orang lari gitu. Iya, pada akhirnya karena mulai banyak pelakunya sih ya. Ya itu ketika itu tuh masih tahun berapa ya? Lupa lah ya. Kayaknya setahun sebelum aku Paris Marathon. Enggak lah 2 tahun kurang lah. 2014. 2014. Yang ketika itu ya, no, ya itu indahnya zaman dahulu kala kalau aku boleh. Indahnya itu adalah karena yang lari itu aja. Kita tuh sangat ramah gitu. Saling support satu sama lain walaupun nggak kenal. Aku ingat satu bapak-bapak yang setiap aku lari di Sudirman dan selalu berpapasan dan selalu morning. Dan kita tuh hi morning. Jadi kayak kenal nggak kenal pokoknya kita pagi gitu. Yang which is sekarang itu sangat sulit aku temukan. Sekarang sebelum disapa dilihat dulu atas sampai bawah Iya. Atau gini. Oke gitu yang gue pernah loh gitu. Iya ya kan. Ya kan. Ya apa sih? Ini kita julid banget ya. ya. Ya konten ini tujuannya buat seperti itu bukan? Tapi seindah itukah gitu? Dan event belum banyak? Nggak ada event. Event pertama gua itu apa ya, bank asing, either City Bank atau ANZ gitu. 10K. Maksimal 10K, belum ada tuh 21 HM belum ada. Gitu. Itu pun pesertanya masih sedikit banget gitu. Ya nggak sebanyak sekarang yang kayaknya semua orang datang brek gitu. Enggak gitu. Boleh lu masih ingat experience-nya nggak? Mulai dari daftarnya kah, rebutan slotnya kah? Nggak ada rebutan slot, ya Allah, nggak ada. Mau kayak event udah berjalan pendaftaran seminggu apa aku daftar pun kayak ya udah dapat aja. Nah tapi kemudian baru mulai tuh ada apa NRC gitu, mulai muncul. Terus mereka ngadain yang lari gitu kan. Kemudian mulai ada Samsung event yang udah mulai gitu waktu itu sih. Terus waktu suasana race-nya deh gitu. Waktu ini race skala lokal dulu gitu. Waktu lo ikut si event bank itu gitu ya. Kayak sekarang nggak sih, maksudnya ya pasti beda lah dari seperti apa sih suasananya Mi gitu waktu itu? Kayaknya ketika itu tuh kayak runners itu kayak kenal satu sama lain lewat muka sih. Terus. Jadi hey gitu karena kayak saya pernah lihat ya lari Sudirman atau lari di mana gitu. Terus ya waktu itu sih sudah ada CFD seingatku, udah ada sterilan. Jadi larinya entar dulu ya, aku ada lupa, pokoknya dari karet ke arah bundaran Semanggi lah gitu. Aku inget nggak? Oh dulu tuh mau dari gedung BNI 46 itu ya? Aku ada lupa waktu itu sama Faiz juga sih. Mungkin nanti Om Faiz bisa inget-inget sih mana gitu. Mana mau di sini? Nggak mau ya? Kenapa ya? Nggak tahu. Ya? Kan lu komisi udah. Ini Mami nih sekarang. Nggak tahu dia. Katanya nunggu six pack. Kita tunggu aja kapan six packnya, ya kan? Ya jadi gitu sih tapi yang memang makin kesini itu makin seru karena kayak Nike ngadain event gitu kan. Kayak pesertanya udah banyak. Nah, itu tuh udah mulai slot itu susah dicari. Dulu pun hiburan gitu. Di event pun juga nggak kayak sekarang. Enggak lah. Enggak, mereka bener-bener lari finish pulang gitu. Ya paling hiburannya mereka kumpul-kumpul sesama runners gitu. Setelah finish kan, ya udah gerombol komunitas ini. Tarik mundur lagi tadi. Berarti setelah lu nyari olahraga alternatif dari nge-gym, apa yang waktu itu akhirnya lu dapet sampai bisa ketagihan gitu, sampai udah ikut event juga sampai sekarang kan? Cepet kurus. Emang efektif ya? Untuk ngerasa enggak ya? Untukku lari cepet kurus sih, maksudnya cepet karena kurangnya biasa lah ya, apa tuh namanya tuh ya berat badannya naik cepat, turun lama. Nyium bau Indomie naik 2 kilo. Kemarin nyium doang, gimana makannya sesuap gitu. Nah ya? Itu dia, betul. Terus. Ya. Terus ya ini sih udara ya, maksudnya ketika lo lari kan di luar itu kayak view-nya lebih lebar gitu, mata tuh lebih view-nya lebih lebar, jadi kayak gini sih, ketika aku lari, kenapa aku nggak ikut komunitas gitu ya, komunitas tertentu gitu, karena memang aku prefer untuk lari sendiri. Bagiku lari itu part of my meditation sih. Menarik tuh. Iya, jadi part of my meditation, jadi aku kayak kalau lari itu suka berbicara dengan diriku sendirilah gitu.
Bukan dalam tanda kutip gila ya. Enggak lah. Bicaranya kan di sini Iya, gitu. iya, Bermain iya. apa kayak misalnya pagi aku lari tuh aku selalu sambil berpikir hari ini harus ngapain, planningku ngapain hari ini, atau ada problem apa aku susun ulang gitu. Itu sambil lari gitu. Oh. Jadi kayak meditation aja gitu. Kadang ya juga sambil ya ngobrol dengan diri sendiri lah gitu. Masih ingat lari pertama berapa kilo waktu itu? Atau udah langsung Enggak, gitu? dulu Ya namanya anak gym kan paling nggak ototnya masalahnya iya, udah ada lah iya. gitu. Ya beda loh lari di treadmill sama di ini kan gravitasinya beda ya. Oke. Pasti itu udah beda. Ya perlahan-lahan sih dulu juga paling 5 kilo dulu, naik terus 10 kilo gitu. Seperti ini naik terus lah gitu. Dan di situ masih olahraga lari masih bisa dibilang murah karena sendiri. Kayaknya dulu nggak mikirin ini merek baju apa, sepatu apa, enggak sih. Masih bisa ngeliat nggak waktu 2014 tuh tampilan orang lari tuh kayak apa sih? Gue pengen tahu nih standar orang lari dengan penampilan terbaik 2014 itu like what gitu. Like what, kita nggak mandang penampilan, yang penting lari gitu, nggak mandang, even kayak merek pun kayak kita nggak lihat merek ya, baju merek apa, karena kita lari juga subuh kan. Terus kemudian ketika iya gitu kan, baju ya pokoknya aku pakai baju gym, ya mungkin disuitin ya gara-gara pakai baju gym, tank top gitu kan, dengan badan ketika itu lagi kering-keringnya gitu kan, jadi ya pokoknya seadanya aja. Oke, tapi emang ya, soal disuitin kayaknya menjadi cukup cukup ini ya, cukup concern, dan kayaknya beberapa teman-teman tuh ya mungkin nggak Mami, beberapa mungkin pernah mengalami gitu ya, malah bahkan nggak cuma cewek, cowok pun iya juga ada bisa, kan, gitu. ada kasus juga kan waktu itu. Iya waktu itu, biar konten ini ada edukasinya lah ya kan. Dari tadi nggak ada ya? Nggak ada. belum jangan bilang nggak ada, belum, makanya ini gua drive-in biar ada. Oke. Tipsnya gitu kalau buat apalagi teman-teman perempuan ya gitu, maksudnya biar nggak ada catcalling itu, apa yang harus kita siasatin lah gitu. Aku sih aku nggak peduli sih ya, tapi maksudnya kita tetap aware lah terhadap lingkungan sekitar gitu ya, lari tapi kita tetap aware. Contohnya kan kayak misalnya lari itu melawan arus misalnya gitu kan, melawan arus lalu lintas lah gitu. Ya kalau misalnya ada trotoar ya larilah di trotoar gitu. Gua ganti deh, bukan biar nggak di catcalling, gimana caranya biar aman lari di jalan. Nah, aku bukan expertnya ya, tapi berdasarkan pengalaman sih aku selalu lari itu satu adalah apa ya, lawan arus sih, lawan arus lalu lintas. Jadi aku akan selalu bisa melihat posisi kendaraan kan gitu. Jadi kendaraan juga pasti akan melihat aku gitu kan. Apalagi kalau misalnya masih malam tuh biasanya aku udah planning pakai baju yang ada highlightnya atau pakai lampu atau apalah kalau misalnya udah subuh berlari gitu kan. Terus aware sih, kayak misalnya masih gelap segala macam, aku nggak akan pernah pakai earphone gitu di telinga. Jadi aku benar-benar aware aja sambil lari, sambil mataku tetap bermain gitu, tak gitu, melihat ada yang bahaya enggak gitu. Seperti itu sih. Ya kalau melihat ada gerombolan laki ya aku kan misalnya pindah jalur misalnya, seperti itu. Tapi dan pede aja sih ya gitu, pede aja. Mungkin aku galak kali ya, jadi galak. Terus kalau lari agak-agak keker gitu, mungkin cowok juga takut kali ya gitu. Tapi kan dulu udah banyak fotografer, sekarang kan udah lebih ramah. Oh iya, lebih ramah, gitu. Jauh banget. Apa karena sering beli foto atau gimana sih? Biar banyak banget. Ada foto Mami lagi. Bukan cuman yang di watermarkin, itu yang di feeds-nya. Kok bisa gitu? Ramah. Yang penting kita baik sama. Hai, selamat pagi, teriak aja. Bakul kopi. Salah, bakul foto. Bakul foto. Terus siapa lagi? Maaf ya. Salah. Selalu salah kalau gitu. Padahal keren banget kalau foto. Bakul foto. Tadi udah lari, terus ke event kan gitu. Udah deh. Nah, sekarang udah mulai dibanyak. Satu lagi, mau moto aja. terus nanti dia ngambek nggak disebut. Oh itu yang akun-akun yang biasa. Baik. Lanjut. Nah sekarang udah ketemu banyak teman-teman komunitas gitu ya, udah banyak teman-teman running community, berbagai macam profile, berbagai macam usia gitu. Pada akhirnya ada sempat mengalami kesulitan nggak sih untuk masuk ke sebuah circle untuk iniin CL gitu, untuk ini cerita lari gitu loh?
mereka nyari CL sekarang. Anjir. Sombong ya gue ya. Nggak apa-apa. Coba, sombong ya. Ya, yang penting ini sih aku Icin, Faiz ya being nice person aja gitu. Memang ya kita ya seperti Icin bilang lah, kita kan bekerja di dunia services ya gitu. Apa namanya? Kita create relationship kan, a good relationship lah gitu kan. Jadi sales lah, sales and marketing gitu kan. Berkaitan dengan pekerjaan juga. Sama kayak pekerjaan. Sama aja. Gitu. Emang kuncinya untuk berhasil sales apa? Biar ada ilmunya lagi. Berhasil saya, wah banyak banget, banyak banget. Part of it adalah communication and relation. Nah ini Ya, kan? gimana? Communication ya apa namanya? The way we talk, the way we communicate to other kan harus apa ya namanya ya? Satu adalah being honest, being nice gitu kan, tulus ya memang tulus gitu, bukan karena ada maunya baik kemudian habis itu salah ya. Terus. Lanjut. Ya itu sih sebenarnya itu kan dasar-dasar human being ya gitu seperti itu. Terus pekerjaan lo dan di Cerita Lari ini kan pekerjaan lain lah ya di luar kantoran juga ini kan beda ya gitu. Untuk treatment runners nih gitu. How gitu loh, how we communicate with runners gitu. Pasti beda dong dengan satunya dong gitu. How we communicate with runners. Mostly sebenarnya ketika kita communicate sama runners itu adalah mereka akan bertanya tentang paketnya Cerita Lari ya kan. Ya kemudian misalnya bagaimana kalau udah mereka bagaimana cara mendaftar, kemudian apa yang harus dilakukan ketika sudah mendaftar. Misalnya ada persyaratan-persyaratan apa yang dari sana yang harus kita penuhin gitu. Nah dari situ aja sebenarnya aku meladeni dengan sepenuh hati. Kayak gitu. slogan apa? Ade kantor gue, kantor gue gitu. Jadi ya udah berusaha sebaik mungkin sih untuk menjawab semua pertanyaan yang mereka tanyakan sih gitu. Ya kalau misalnya ada yang nggak kita tahu atau apa ya pasti kita cari tahu dulu lah seperti itu. Itu sih. Itu the way how to communicate. Iya sih gue juga belajar ya. Maksudnya cara penyampaian ke orang tuh akhirnya. Tapi jujur sih gue banyak banget belajar di lari ini. Bukan hanya sekedar teknik berlari yang benar dan kawan-kawannya itu. Tapi in term of gue punya relasi dan koneksi, gila tuh ini banget sih. Bener-bener ilmu yang kayaknya nggak berharga banget ya. Iya. Gitu. Ya apa namanya ini satu hal adalah perbedaan usia. Tapi akhirnya karena gitu tuh. Karena kadang ya, maksudnya kalau gue bicara soal perbedaan usia ini kan mungkin masih ada beberapa orang yang berpikir kayak gue tuh harus apa ya toto kromone begitu. Cuman kayak kalau di sport nggak berlaku gitu ya. Nah, kalau enggak sih. Nanti gimana? Ya karena kita sport relatednya ke fun gitu kan, artinya kita harus fun nih gitu, nggak berbeda banget misalnya gini deh, kalau kita di perusahaan yang sedang aku bekerja itu kan yang struktural dan sebagainya gitu ya kliennya gitu kan, jadi yang ketika ngomong pun ya berbeda gitu, tapi ketika kita berbicara sama runners orang-orang sport tuh kan fun gitu kan, yang ya apa namanya lebih relax lah gitu. Jadi ketika ngobrol ya asik-asik aja gitu, lu gue, kakak, cinta, sayangku gitu kan. Semua keluar lah gitu kan. Terus ya paling berbagi ilmu misalnya amaze dengan pace-pace yang walaupun sebenarnya masih kencangan gue. Enggak serius enggak. Apa lagi ya? Yang pasti sih, dan karena memang sebagian besar sekarang itu quote unquote lebih muda gitu ya, lebih muda dari kita kan, mereka jadi lebih rileks lah, jadi berkomunikasinya juga jadi lebih rileks gitu loh. Ke bawah biar awet muda. Awet muda tapi kalau ketemu tiap kali ada, gue lagi gini nih. Ntar aja kita bahas di sesi kedua masih sama Mami Nofrita Andri. Stay tune di YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. Balik lagi di YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast, di mana kita akan ngobrol soal experience World Major Marathon
para running enthusiast, tapi kali ini tidak, kita ngobrol dengan orang dalam cerita lari karena Orang dalam. kita masih kehabisan stok bintang tamu. Kesian ya. Mami Astaga. Nofrita Andri. Ini Hai. tuh merah. Ini tuh kayak ini tahu. Harusnya ini edisi Valentine. Kayak podcast yang bahas tentang asmara, cinta. Apa kita mau bahas itu? Jangan. Sensitif. Nih, tapi sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kenapa tadi kita mengeluh, No? Gue lagi ada. Aduh, gua nggak tahu lah, No. Gua nggak tahu. Kenapa sih? Nggak tahu, No. Jadi Mulai nggak gini deh. Gue bikin pertanyaannya biar lebih rapi, gitu. Setiap kali gue ketemu Mami tuh, pinggang gue lagi kenapa? No, cedera gue lagi lutut. Padahal tuh ya, konten tuh aktif banget olahraga, gitu lah. Kenapa sih ya Allah? ya Allah ya emang badan gue memang udah nggak sempurna ya, No. Kalau gue mau bercerita tentang kondisi badan gue mah bakalan kayak 3 episode ya. Kita bikin 5 menit. 5 menit. Apa ya? Sebenarnya tubuh gue itu udah quote unquote mungkin apa ya namanya? Sudah tidak cukup baik kondisinya. Itu intinya sih gitu ya. Jadi basicnya ya gara-gara aku pernah kecelakaan waktu SMA sih, yang jatuh dari motor separuh badan lah gitu ya. Itu yang membuat gejala impactnya itu impactnya itu terbawa sampai sekarang. Jadi ya begitulah. Jadi kalau ditanya, tapi ya gimana pun kan mindset harus lebih menang daripada tubuh. Sedap. Quote of the day. Quote of the day. Terus. Ya udah. Begitu berangkat lari gitu ya. Oke, lu Mami udah maraton berapa kali nih? Pergi maratonnya 3, tapi yang satu DNF. Oke. Berlin. Maksudnya sampai sudah sejauh itu pun juga mungkin pernah terpikirkan nggak bakal bisa sampai maraton stage gitu loh? Enggak lah. Sudah pasti enggak. Jadi pertama kan Paris maraton tuh, itu gara-gara si Om Faiz juga tuh. Oh, dia yang racun. Dia ngeracun lah. Yuk ikut maraton yuk gitu. Maraton tuh berapa kilo gitu kan? 42 kilo, gitu kan? What gitu, jauh ya gitu. Even dulu itu enggak, Om Faiz dulu nggak ada ya kita latihan peak running untuk yang untuk Paris maraton tuh nggak ada ya. Pokoknya latihan aja lari gitu ya. Lari keliling-keliling muterin track aja, serius, nggak ada tuh peak run, tapering, nggak ada. Apa itu tapering gitu, nggak tahu gua gitu kan. Pokoknya waktu Paris itu ya udah, intinya sebenarnya Paris maraton itu hanya sebagai kita jalan-jalan yuk gitu. Kita jalan-jalan sambil berlari di Paris maraton, finish nggak finish yang penting kita have fun. That's the point waktu itu. Jadi bukan gua harus bagaimana enggak gitu. Yang penting finish, yang penting kuat gitu. Bahkan waktu itu Coach Aul aja memprediksi aku tuh 6 jam. Saking ketika latihan itu aku paling manja. Kenapa? Lagi lari-lari, Aul sakit, males sebenarnya. Ya udah Mbak Nov pelanan gitu kan. Nah kalau Om Icin sama Om Faiz, tingkat kompetisinya sangat tinggi. Gitu. Ya gitu. Jadi ya yang penting ketika itu yaudah yuk kita liburan sambil lari, itu aja sih itu finish happy, bisa juga gue ya gitu. Berapa masih kita waktunya? 5:15. Iya oke lah, jauh dari prediksi loh. Coach Aul yang which is Coach Aul juga miss waktu itu. Tapi waktu itu masih belum merasakan ada gejala-gejala apapun gitu. Udah. Itu udah. Maksudnya kan kalau gue maksudnya wah Mami ternyata latihannya sungguh-sungguh. Udah. Gue mengharapkan jawaban belum. Enggak, udah. Terus. Ya maksudnya kaki lah pokoknya problem di sebelah kiri, karena waktu itu SMA jatuh sebelah kiri gitu. Jadi sebenarnya tubuhku tuh kiri itu lemah. Kalau kata dokter tuh udah lemah, kiri itu udah nggak sempurna lah. Gitu. Jadi rentetan lah gitu, sembuh lagi gitu ya gitu deh. Tapi untuk itu dia maraton, maksudnya ya habis itu kan lari lagi masih lanjut terus apa gitu. Nah untuk maintain deh, last choice kayaknya ya, harus maintain tetap biar paling enggak ya Mami masih bisa tetap olahraga, ya betul. gitu kan, masih bisa tetap sosialita kongko-kongko, ya kan, gitu kan. Nah, tetap kurus, terlihat gitu. Makanya ini kamera kalau ada terlihat
terlihat gemuk sedikit, agak ditirisin, di crop dikit ya. terus gimana tuh maintainnya? Saran dari ya coach lah, selama ini kan juga latihan pakai coach kan gitu. Ya kombinasi sih pasti antara strength training, rutin lari, mau long run, apa tuh easy run lah segala macam. Dan satu hal lagi sih aku memang sebelum lari pun aku seneng yoga kan gitu, bahkan sempat ngambil sertifikat yoga ini kan, yoga master yoga gitu. Jadi yoga aku campur juga menjadi salah satu kayak relaksasi gitu. Cross training enggak, dulu itu aku nge-gym, pas nge-gym itu seneng ikut kelas RPM dan sebagainya, segala macam lah gitu, kardio. Tapi karena sekarang udah fokus di lari, jadinya kalau nge-gym itu ya weight training aja jatuhnya gitu. Itu cukup membantu untuk cukup membantu sih, cukup membantu. Nggak bisa dirunutkan histori cedera? Jangan ya, malu. Jangan. Nggak, yang penting at least yang penting kan masih bisa maraton kan. Doakan ya Tokyo saya lancar. Ini nanti tayangnya sebenarnya setelah Tokyo. Oh oke. Jadi kita doakan ya. Mohon doa restunya. Setelah itu gitu. Terus oke, sekarang kita bahas experience di luar negerinya deh. Oke. Gitu. Selama cerita lari udah berangkat berapa kali ngelariin slot kosong? Slot kosong. Soalnya yang satu lagi ngaku kalau banyak kali WMM gak siktar karena itu. Enggak, slot kosong itu aku mana aja ya? Berlin waktu itu DNF. Ya. Udah, selebihnya aku cukup beruntung mendapatkan Barlett. Nah baru nih nanti nih abis Tokyo, Tokyo Barlett, abis London. Nah itu London. Experience-nya deh lari di luar gitu. Wah menyenangkan sekali ya, menyenangkan. Nggak ada yang sweet nggak ada kan? Nggak ada, malah pada memberikan semangat. Terus? Jalan steril. Makanan banyak, udara enak, adem. Makanan banyak, gimana judulnya lari sambil makanan banyak? Bukan gini sih, makanan yang mendukung ya, kayak buah seger gitu kan. Terus itu di sepanjang jalan? Sepanjang jalan. Aku ingat banget di Paris Marathon. Pertama kali tuh. Dingin kan? Orang tuh punya slice ini orange fruit itu, buah orange itu dipotongin, terus ditaruh di pinggir mereka water station. Begitu aku ambil ya, itu enak banget ya, seger banget, gila. Serius? Itu dingin kan, karena cuaca dingin, jadi udaranya buahnya tetap fresh gitu. Itu aku sampai ngeraup gitu sambil lari sambil ya, gitu. Kembali lagi tujuannya piknik. Iya piknik. Gitu. Bawa rantang sekali ya. Itu untuk kondisi larinya, penyelenggarannya di suasana kotanya. Wah gila lu. Apa WMM? Iya WMM lah. Lu makanya ikut WMM dong biar merasakan. Nggak tahu ya. Gue jujur aja di sini deh gitu ya. Nggak tahu ya kenapa. Kayaknya orang-orang udah banyak WMM, gue bilang, kok kayak gue belum kepengen gitu ya. Harus dong ya Lu nggak pengen udah berapa banyak orang WMM yang lu interview? Iya. Interview, ajak ngobrol. Gue hanya tahu sekedar gambaran mereka kesana, tapi gue belum kesana juga. Ada sih kepengen, cuman kayaknya apa gue harus sekian dulu baru bisa Ya Allah, itu katanya mau ultra, mau cari apa sih lo hidup ini lari di ultra? Coba itu pertanyaan gue. Nyari apa lu? Gitu. Jadi sebenarnya ini mungkin karena gue salah masuk komunitas kali ya. Jadi dalam sebutkan komunitasnya. Orang juga udah pernah tahu. Oke. Terus lagi. Jadi gitu gue udah banyak musuhnya nih, jangan gitu. Kalau nyebut nama sedikit nih kan, orang pada nonton disebut namanya udah habis lah gue dibikin IG story sindir-sindir. Masuk lambe turah. Iya bisa jadi. Lambe turahnya lebih ke WA komunitas. Oh iya oke. Enggak, jadi sebenarnya gue tahun pertama tuh kayaknya melakukan kesalahan yang banyak lah, gue bilang kayak gue maraton sampai berapa tuh ya, 2017 aja gue, maksudnya gue lari 2015 gitu, cuman hanya sekedar sama teman kantor ya 5 kilo, dan gue ikut concern ke komunitasnya itu juga baru 2017, dan di 2018 lu tahun pertama gue udah 4 kali maraton, gimana nggak? Maraton? Iya. Gitu. Jadi enak lu ya, jadi enak lu. Kayaknya sih gara-gara itu ya. Dan apa namanya? Karena vibe-nya sendiri yang dibuat adalah lu kalau nggak maraton nggak keren.
Oh gitu. Mungkin gitu. Salah komunitas atau salah lu? Kayaknya salah gue sih ke bawah. Ya, oke. Dan kayaknya gue nggak kuat sama, gue jujur orangnya gue juga sangat nggak kuat dengan peer group lah, sama tekanan di grup gue juga kayaknya. That's why gue lebih memilih komunitas ya. Okay. Tapi memang seharusnya vibe komunitas itu seperti apa harusnya kalau menurut Mami gitu loh? Gak tahu no, karena aku memang ya itu tadi yang aku bilang. Pernah nggak dapet cerita ini deh? Pernah nggak dapet cerita orang yang ikut WMM gara-gara pernah teman gue ikutan nih, jadi gue harus ikut. Ada aja sih, ada aja ya itu kan bukan syirik, bukan lah ya, tapi itu justru kan motivasi gitu kan. Salah satu motivasi untuk ikut WMM gitu. Artinya kan lu ketika WMM tuh ya semua lah ya, untuk long run dan sebagainya, kayak ultra gitu, itu kan challenge yourself kan sebenarnya. Iya memang sih menantang banget lah. Kalau ultra kayaknya lebih panjang, lebih santai, lebih dapat ngegembel di jalan kayak daripada event ya. Masa? Lu gak mau tertarik? Oh no, thank you. Kenapa ya? Masalah maraton dulu rasa cukup? Cukup ya 42 ya, cukup no, cukup. Gua nggak mau menghancurkan badan gua gitu kan. Tapi kayak kemarin tuh akhirnya setelah 2 tahun belakangan pas pandemik lagi naik terus menuju turun tuh kayak performa lari gue tuh turun gitu kan, terlalu sibuk banyak ngecuap-cuap gitu ya. Tapi biar gimana pun kayaknya harus tetap konsisten lari di beberapa jarak deh, apalagi long distance gitu kan. Yeah, gitu, biar paling nggak tuh kalau gua nge-MC-in acara tuh kondisinya masih relevan seperti apa yang teman-teman runners rasain juga di experience di event. Jadi gue bisa mendeliver dengan baik gitu loh. Oh gitu. Ya kayak gitu. Itu jawaban cukup bijaksana ya. Ya cukup wise answer. Paling nggak tuh gue nggak ngasih informasi apa ya, gimana bahasanya, sembarangan lah gitu. Maksudnya tidak ada. Karena lu pernah mengalami, jadi lu tahu apa yang dirasakan runners itu gitu kan. Itu maksudnya ketika gue, jadi paling nggak bisa jadi salah satu plus point ketika gue bawa acara lari. Oh gue ngerti gimana harus nge-treatment runners gitu loh. Ya, seperti kembali lagi the way how to communicate with runners gitu loh. Iya. Tapi biar gimana pun pernah lo gue di maki-maki runners juga. Kenapa? Waktu itu satu nih event trail lah, gue nge-MC, pesertanya adalah nyasar. Terus? Nyasar ya, which is bukan bagian dari job desk gue dong gitu kan. Finish gue dimaki-maki, mic gue diambil, dia ngomong di situ, ya gue ambil lagi, gue suruh ke sono ke panitia, takut lah gue. Ya, apa ya? Salah satu resiko pekerjaan. Bisa dibilang gitu, tapi gue agak kesel gitu kebagian. Kenapa gue yang kena dampratnya? Ya, pokoknya orang pertama yang gue lihat gue akan maki-maki gitu kali kata si runners itu ya kan. Emang mukamu untuk dipantas dimaki-maki banget kayaknya. Muka bantalan kayaknya. Ya enggak sih. Ya biasa kan orang udah emosi. Gue mungkin kalau dilihat dari posisi si runners itu dalam pemikiranku adalah gue udah capek, gue salah ini. Orang yang pertama gue temuin, yang gue tahu itu panitia, maka itulah yang akan gue ini ya kan, yang akan gue samber gitu. Tapi kan. Itu benar. Tapi gue memang merasakan itu, apalagi yang untuk speed untuk yang benar-benar ngejar speed banget, kayak misalkan ya 5 kilo, 10 kilo kan, which is teman-teman runners kan kebanyakan effortnya kan lebih dari maraton gitu ya. Kayaknya kalau capek maraton paling kan yang keluar effortnya kan mereka agak ngerem-ngerem sedikit lah gitu kan. Ya kalau misal mereka dapat treatment yang salah, mereka marahnya meledak-ledak, gue bisa memaklumi sih gitu. That's why makanya gimana ya, gue juga jadi takut juga nih kalau misalkan kena marah-marah. Makanya kalau MC Market ini kalau gue nggak boleh salah, hati-hati nih, gue harus lihat muka dulu nih. Enggak, lama-lama juga maksudnya ya mungkin perlu ini sih legowo aja lah gitu ya, sama lah MC itu kan part of services ya gitu. Jadi ya memang kalau udah kita bicara services kan customer service ya gitu. Customer is number one gitu kan ya. Ya udah gitu. Tapi seiring kemajuan tahun ke tahun gitu, Mami lihat industri lari udah pantas dibilang industri belum menurut lu? Karena aku rasa udah ini ya. Gue sangat sering menggaung-gaungkan industri. Aku rasa udah ini ya, udah pantas ya saat ini ya. Karena ya seperti udah dijadikan sebuah bisnis ya jatuhnya ya gitu. Ya lihat aja perkembangan supported bisnis di sekitarannya gitu, aparel itu kan udah banyak banget, bahkan sampai lokal pun sudah ada gitu kan. Kemudian event-event yang
dulu event mungkin cuman event sekedar charity atau apa gitu, tapi sekarang udah dijadiin bisnis, dijadiin sumber revenue gitu. Ya, Aku rasa sih itu ya. Kemajuannya menurut Mami yang belum maju nih gitu, maksudnya ya dari segi number of events setiap minggu udah banyak, peserta juga semakin banyak, komunitas, apparel, everything gitu. Ada hal yang belum nggak menurut Mami gitu? Penerimaan masyarakat. Enggak, maksudnya gini sih, kan aku udah punya benchmark gitu ya, dengan pengalaman. Benchmarknya adalah ada dua hal ya. Jadi satu adalah selalu membandingkan dengan ketika aku WMM lari di luar, nggak usah WMM deh, Paris kan bukan WMM ya. Tapi bagaimana manajemen race management itu oke banget gitu, jalanan bersih gitu kan, kemudian water station rapi, marshalnya bagus, penunjuk arah bagus, toilet ada di mana-mana gitu, rutenya oke gitu. Nah, compare to di sini kalau kita mau bilang apakah semuanya race jelek? Enggak juga. Iya. Bagus, ada beberapa yang bagus, tapi kan ekspektasinya tapi kan kita kan gitu, yang bagus banyak nggak dilihat, yang jelek satu dilirik habis-habisan. Iya, tapi maksudnya adalah kalau ada yang mau mengadakan event lari ya mungkin harus consider banyak hal gitu kan, dan harus didukung masyarakat dan pemerintah gitu. Ya masyarakat juga pengen banget loh ya, aku tuh kita ada event lari gitu, tapi masyarakat tuh turun dengan ikhlas gitu ya, kayak memang mereka antusiasnya juga sama-sama dengan si runners yang bisa memberikan semangat. Karena dulu waktu aku mendampingi runners yang klien yang di Tokyo Marathon, itu bahkan nenek-nenek ya, nenek-nenek udah tua, udah di kursi roda, dingin-dingin, kondisinya dingin, dia rela di pinggir jalan tuh memberikan semangat gitu loh. Kebayang nggak gitu? Mendingan gua ngangetin diri di kamar. Nah iya, gitu kan? nah dia enggak gitu. Banyak banget yang orang tua. Di Jepang nggak ada nenek-nenek mendang-mending kan? Iya gitu. Jadi pengen banget gitu aku ada di sini tuh vibe-nya udah seperti itu, bahwa masyarakat harus tahu bahwa lari itu effortnya susah loh gitu, dan dukunglah gitu orang-orang yang ingin lebih sehat ini, dan semoga dengan demikian masyarakat yang lainnya juga mulai bergerak untuk ikutan berlari lah gitu, olahraga. Itulah tadi pesan layanan masyarakat. Oh iya ya, masyarakat. Oke. Iya. Sejauh menurut prediksi lo berapa tahun lagi lah kita bisa menyamakan inilah? Paling cepat, susah ya, susah. Saya WMM aja udah 100 tahun sekian. Iya, baru bisa seperti itu. Gitu kan. Kita masih 10 tahun ya. Ya ini hayal-hayal babu aja lah gitu loh, hayal-hayal Mami lah, kira-kira berapa tahun lagi lah gitu. Nggak nyamain, paling nggak hampir lah gitu loh. Paling cepet 5 tahun kayaknya, paling cepet 5 tahun ke depan. Ya soal jalanan sterilnya dulu paling. Iya, at least jalan steril, bukan diklaksonin ya, berebutan gitu kan, dimarah-marahin pengendara, dimaki-maki gitu ya. Sebagai Mami yang memang harus memberikan pesan kepada anak-anaknya. Wow. Anak aja belum punya. Oke. Ya kan berarti kan kalau dipanggil berarti kan teman-teman lari udah biasa. Anak sendiri. Iya. Oke. Maksudnya biar bisa yang diprediksikan Mami 5 tahun ke depan, paling nggak kita udah kualitasnya semakin baik terus gitu loh. Aduh, nggak ada ide ya, apa ya? Maksudnya ini deh, kita harus ngapain gitu? Kita harus ngapain? Mungkin dari orang-orang sekitar kita dulu kali ya, gitu. Dari orang sekitar kita dulu, ajakin lari, tapi dengan attitude lari yang baik. Kayak gimana tuh? Ya, you know lah, maksudnya ramah kalau lari sama orang, menyapa, itu kan feelingnya berbeda dengan orang yang lu bilang tadi di awal gitu, lu lari orang giniin gitu kan, atau lu komunitas mana, oh ini kita, kayak gitu kan nggak enak gitu ya. Jadi kurang-kurangin lah julit-julitan gitu, support satu sama lain aja gitu. Ya gue nggak boleh julit juga dong. Kok lu beda kasus. Kalau gue untuk kepentingan konten. Yes. Gitu. Jadi
basic ini aja, basic human being lah. Nice to others gitu kan, karena perlakukan orang lain seperti lu memperlakukan diri lu sendiri. Quote nomor 2 hari Ya, ini. Mami Nofrita Andri, terima kasih banyak Mami. Kak Icin udah, Mami udah. Yang satu lagi nih. Tunggu six pack katanya. Baru mau masuk video. Baru masuk video. Ini udah tampil di YouTube sendiri gitu ya. Iya, Udah kalau gitu kita pamit dulu podcast episode kali ini. Terima kasih banyak Mami. Sama-sama. Untuk di podcast yang udah kayak podcast asmara gitu. Gelora asmara aja lah. Merah banget. Penuh gelora ya kan. Itu dikira podcast partai. Oh. Didukung nggak? Mudah-mudahan bisa dana. Ya udah kalau gitu kita pamit undur diri. Terima kasih banyak udah nonton YouTube channel Cerita Lari powered by Pengen Ngobrol Podcast. Gue Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan bintang tamu gue Nofrita Andri. Udah Follow selesai. ya. Apa sih Instagramnya? Nofrita Andri. We are signing off. Bye bye now. Thank you, bye bye.